Saya Muhammad Khalif. Di sini saya akan menjelaskan penerapan konsep yang akan digunakan pada proyek PBL kami yang berjudul mengukur massa jenis minyak dengan pegas. Konsep yang kami gunakan yaitu adalah hukum hidrostatik dan hukum Hooke. Di hukum hidrostatik itu dinyatakan bahwa tekanan hidrostatik rumusnya adalah Rho dikalikan G dikalikan H. Sedangkan kita tahu kalau tekanan sendiri itu adalah besarnya gaya yang diaplikasikan pada satuan luas tertentu. Artinya bisa dinyatakan kalau F per A itu sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. Setelah itu di hukum Hooke kita mengetahui bahwa gaya pegas itu dapat dinyatakan dengan K dikalikan delta X, dengan K adalah konstanta pegas dan delta X adalah perpindahan ujung pegas dari titik setimbangnya. Nah, dengan ekspresi-ekspresi ini kita dapat menentukan hubungan keduanya. Nah, dari hukum Hooke itu rumusnya adalah F sama dengan K dikalikan delta X. Sedangkan dari hidrostatik itu F per A sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. Sehingga kita bisa mendapatkan K dikalikan delta X itu sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H dikalikan A. Atau dalam penerapan konsep kami itu kita bisa tuliskan K dikalikan delta X dengan K adalah konstanta pegas dan delta X adalah perpindahan ujung pegas dari titik setimbangnya, itu sama dengan massa jenis fluida Rho dikalikan G percepatan gravitasi dikalikan volume, yaitu volume tabungnya. Nah, jika kita melihat di sini tabung yang kita gunakan adalah sama dan asumsikan fluida yang kita masukkan dalam wadah itu volumenya sama, maka kita bisa mendapatkan hubungan yang linear antara delta X dan Rho, yaitu tersisa variabel yang berubah pada persamaan tadi adalah Rho dan delta X, sehingga kita dapat membandingkan delta X jika wadah diisi dengan air dan delta X jika wadah diisi dengan minyak. Dengan hubungan tadi kita dapat menentukan massa jenis minyak dengan informasi massa jenis air. Percobaan ini prosedurnya adalah sebagai berikut. Selamat siang, jadi hari ini kami dari kelompok B K05 akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk PBL. Yang pertama itu tabung yang telah diisi dengan minyak, lalu ada pegas, karet, penggaris, ini wadah yang telah diisi dengan air, lalu ada lakban juga, tisu kering, dan milimeter blok. Pertama, kaitkan karet seperti ini secara vertikal. Lalu jika sudah seperti ini, gunakan karet satu lagi untuk mengikat di bagian leher untuk menahan karetnya di tempat. Seperti ini. Ini digunakan untuk mengaitkan pegas, ujung pegas kepada tabung. Sekarang kita isi pakai minyak. Tara! Selanjutnya kita akan membuat penyangga yang digunakan untuk menggantung pegas dan tabung berisi minyak. Pertama kita siapkan sebuah wadah yang berisi air yang digunakan sebagai pemberat. Lalu kita letakkan penggaris sepanjang 15 cm pada bagian di atas wadahnya. Lalu kita menggunakan lakban sebagai perekat agar penggaris tidak terjatuh. Lalu kaitkan ujung pegas pada penggaris dan tempelkan lakban agar dia stabil. Setelah itu ukur panjang mula-mula pegas. Lalu kaitkan ujung dari pegas dengan karet yang mengikat dengan tabung reaksi. Seperti ini, lalu ukur panjang akhir dari pegas yang telah ditambahkan beban dari tabung reaksi. Selanjutnya, ganti isi tabung dengan air, lalu kaitkan tabung yang sudah berisi air ini ke pegasnya. Seperti ini, lalu ukur panjang pegasnya dengan milimeter blok. 9,2. Oke, kalau ini dilakukan 2 kali lagi. Selanjutnya tahap pengolahan datanya
panjang pegas yang diukur semula-mula sebelum dikaitkan dengan tabung itu digunakan untuk mengukur selisih panjang pegas ketika dikaitkan dengan tabung berisi air dan tabung berisi minyak. Nah, percobaan ini dilakukan 3 kali sehingga kita mendapatkan 3 set data: delta X pada percobaan pertama minyak dan air, delta X minyak dan air pada percobaan kedua, delta X minyak dan air pada percobaan ketiga. Nah, data ketiganya kita hitung rata-ratanya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Setelah itu, kita akan menghitung galatnya dengan rumus nilai sebenarnya dikurangi nilai hasil percobaan dibagi dengan nilai sebenarnya dikalikan 100%. Nah, sehingga didapatkan data sebagai berikut.